Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Sapa Gembala pagi ini ingin menyapa kita dalam surat Ibrani 13 ayat yang ke-21. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi kamu dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pada zaman dahulu kala, ada beberapa hewan yang ingin mendirikan sebuah sekolah. Mereka memutuskan pelajaran yang akan diajarkan ialah lari, panjat tebing, berenang, dan mengerjakan hal-hal yang sifatnya alami di tengah-tengah badai. Kemudian mereka untuk memutuskan bahwa mereka harus mengikuti semua pelajaran itu. Nah, dari situlah masalah dimulai. Si bebek lebih jago daripada gurunya dalam berenang, tapi dia hanya mendapat nilai kelulusan dalam kelas terbang dan mendapat skor hanya buruk dalam kelas berlari. Maka mereka memperbolehkan berhenti berenang supaya setiap pulang sekolah bisa berlatih lari. Hal ini menyebabkan kakinya yang berselaput itu menjadi sangat aus, sehingga nilainya malah turun menjadi rata-rata dalam kelas rendah. Namun semua orang merasa berkurang saingan dan merasa lebih nyaman, kecuali bebek. Si kelinci mulai menjadi orang teratas dalam kelas lari. Tetapi karena terlalu sering tenggelam saat berenang, dia pun terkena pneumonia dan harus putus sekolah. Lalu si tupai menunjukkan kemampuan keluar yang luar biasa dalam memanjat, tapi ia sangat frustasi ketika di kelas terbang karena sang guru menekan bahwa dia harus mulai dari atas lalu turun ke bawah, bukan dari puncak pohon ke bawah. Dia akhirnya mengalami nyeri otot karena terlalu banyak latihan, sehingga ia hanya mendapat nilai C dalam memanjat dan D dalam hal berlari. Si Elang aneh lagi. Adalah satu siswa yang bermasalah, sering mendapat hukuman karena tidak mau diatur. Misalnya di kelas dia memanjat, dia mengalahkan yang lainnya sampai ke puncak pohon. Tapi ia bersikeras untuk terbang lebih tinggi lagi. Akhirnya karena menolak untuk mengikuti kelas rendah, dia pun hanya dikeluarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua dugaan kita, sekolah hewan tersebut akhirnya ditutup. Hewan-hewan yang berbeda dirancangkan untuk bisa unggul dalam bidang tertentu. Dan memang harus dia tidak diharapkan untuk memiliki kemampuan yang sama. Contohnya bebek diciptakan untuk menjadi bebek, bukan yang lain. Ini juga berlaku bagi manusia. Tuhan telah merancang setiap orang berbeda dari yang lainnya. Ketika Anda mengharapkan semua orang sesuai dengan apa yang Anda mau, hasilnya adalah rasa frustasi, keputusasaan, patah semangat, dan kegagalan. Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi Anda. Dia telah memberikan Anda kemampuan unik dan Dia ingin Anda menggunakannya seperti yang Dia kehendaki. Apakah Anda bertanya-tanya apa kehendak Tuhan buat hidup Anda? Lihatlah kemampuan Anda. Itulah panduan Anda yang mengarahkan Anda ke tempat yang harus Anda tuju. Karena Alkitab berkata, kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam Dia apa yang berkenan kepadanya.
oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat yang ke-21. Saudara, lewat kemampuan saudara dan saya, Tuhan telah memperlengkapi kita semua untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ketika Anda menggunakan kemampuan itu, perhatikan bahwa Anda akan mulai melihat bagaimana Dia menghasilkan setiap hal baik dalam hidup Anda. Itulah yang Ia perbuat bagi kita. Karena Dia mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik seperti apa yang Dia telah karuniakan kepada kita. Saudara, ketika Anda tahu kemampuan apa yang Anda kuasai, maka Anda bisa tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan dengan hidup Anda. Ketika Anda tahu kemampuan apa yang Anda kuasai, maka Anda bisa tahu apa yang Tuhan Anda ingin lakukan dengan hidup Anda. Tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan, setia ibadah, jangan mundur ya, dan tetap di dalam penyertaan perlindungan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Shalom. Amin.